Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faida qara'atal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila kalian membaca Al-Qur'an, maka minta tolonglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena setan itu akan selalu menggoda manusia agar jangan sampai membaca Al-Quran. Kalaupun dia membaca Al-Quran, maka dia tidak akan mendengar maknanya, tidak akan memahami isinya. Karena isinya dikotori dengan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Sehingga kata Allah, minta tolonglah kepada Allah. Karena Allah lah yang bisa mengalahkan setan. Innahu laisa lahu sultanul 'alal ladzina amanu. Sesungguhnya setan tidak memiliki kekuasaan untuk menggoda kepada orang-orang yang beriman. Wala rabbihim yatawakkalun. Dan yang bertawakal kepada Tuhan orang-orang beriman tersebut. Jadi orang yang beriman kepada Allah, tunduk patuh kepada perintah Allah, dekat kepada Allah, maka ketika ada godaan setan, dia langsung tahu. Karena keimanannya akan menyinari. Kemudian dia sadar dan minta tolong kepada Allah. Dan tentu dia akan bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka Allah akan menolong. Jadi setan itu bisa dikalahkan dengan syarat beriman kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Tidak perlu takut oleh setan. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Sesungguhnya kekuasaan setan itu berlaku untuk orang yang mengikuti dia. Dia yang menjadi pengikut sultan-sultan setan. Orang-orang yang ditokohkan, yang diidolakan, di mana dia juga mengikuti apa yang dilakukan oleh setan, yaitu perilaku-perilaku yang jauh dari aturan Allah, jauh dari ketentuan Allah. Wahum bihi musyrikun. Dan mereka kepada Allah mempersekutukannya dengan setan. Karena mereka mengikuti orang-orang tersebut, mengikuti setan atau mengikuti sultan-sultan yang menjadi pengikut setan. Sehingga setan itu menjadi sultannya. Nah, setan itulah yang menjadi sultan, memiliki kekuasaan untuk menggoda manusia yang menjadi pengikut. Dan otomatis dia menjadi musyrik kepada Allah. Artinya boleh jadi kepada Allah dia mengaku beriman, tetapi kepada setan juga mengikuti bisikan. Karena setan itu selalu berada, selalu menggoda manusia. Setan itu yakin musuh manusia sejak diciptakan manusia dahulu ketika Nabi Adam. Wa idza badalna ayatan ba'da ayatin. Dan ketika terjadi perubahan ayat-ayat Al-Quran dengan adanya ayat yang baru. Wallahu a'lamu bima yunazzilu. Sementara Allah lah sebenarnya yang paling tahu terhadap apa yang dia turunkan. Dia yang tahu hikmah dari perubahan ayat itu. Qalu innama anta muftarin. Mereka berkata, kamu adalah mengada-ada saja. Bal aksaruhum la ya'lamun. Tetapi sebenarnya kebanyakan mereka itu tidak mengetahui hikmah daripada terjadinya perubahan ketika muncul ayat yang baru. Misalnya bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu secara bertahap, tadarus. Mungkin awalnya tidak diharam, tapi seiring berjalan waktu dengan meningkatnya kesadaran, kemudian diharamkan sesuai dengan perkembangan adat dan kebiasaan. Karena kalau sekaligus diharamkan, bisa jadi manusia itu udah menolak duluan. Di antaranya itu salah satu hikmahnya. Atau banyak lagi hikmah yang mungkin tidak diketahui oleh manusia. Sementara orang-orang yang menjadi pengikut setan, orang-orang kafir itu akan menganggap itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Nabi Muhammad SAW. Shadaqallahul adzim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.